Dunia ini penuh dengan misteri. Ada kejadian-kejadian yang hingga kini belum bisa dijelaskan oleh akal sehat. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Dan mengapa kasus ini tetap menjadi teka-teki hingga saat ini? Mari kita selami lebih dalam kisah ini. Sejumlah petunjuk ditemukan di lokasi kejadian. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kasus kriminal, sementara yang lain percaya ada unsur supranatural di dalamnya. Bagaimana menurut kalian? Mari kita tonton videonya. Sore itu, angin berdesir pelan menyelusup masuk melalui celah-celah jendela dapur. Ibu Saudah sibuk memasak. Suara gemericik minyak di wajan bercampur dengan detak jantungnya yang tak kenapa terasa semakin cepat. Di sudut dapur, Asep duduk diam, matanya menatap kosong ke arah kobaran api kecil yang menari-nari. Malam ini, mereka akan makan berdua saja, seperti biasa, seperti setiap malam sejak suaminya meninggal. Asep menutup bukunya. Tugas sekolahnya selesai. Tanpa pikir panjang, ia melangkah keluar rumah. "Bu, Asep main dulu ya." Ibu Saudah menoleh perlahan. Ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar aneh. "Jangan kesorean ya pulangnya," katanya nyaris berbisik. Asep mengangguk, lalu pergi. Di luar, matahari mulai tenggelam. Langit berubah kejinggaan, kemudian memudar, menjadi kelabu pekat. Desa kecil itu, sunyi, terlalu sunyi. Hanya suara dedaunan yang berbisik tertiup angin, dan langkah kaki kecil yang semakin menjauh. Waktu berlalu. Langit menghitam. Bulan pucat menggantung di langit. Tetapi, Asep belum juga pulang. Ibu Saudah duduk di teras. Matanya menatap ke kegelapan. Jantungnya mulai berdebar lebih kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Lalu, adzan maghrib berkumandang. Suaranya bergema panjang, seperti datang dari kejauhan yang tak berujung. Saat itulah, ia menyadari sesuatu. Desa itu, tiba-tiba menjadi lebih sepi, lebih dingin. Tapi setelah sholat maghrib, Asep belum juga pulang, padahal biasanya ia sudah kembali. Ibu Saudah yang sejak tadi merasa gelisah, langsung memutuskan untuk mencari Asep ke lapangan. Tapi setelah sholat maghrib, Asep belum juga pulang. Biasanya saat ini ia sudah kembali, duduk di ruang tamu, bercerita tentang permainannya sambil tertawa. Tapi malam ini, tidak ada suara Asep. Tidak ada tawa. Hanya keheningan yang semakin menyesakan. Ibu Saudah menggigit bibirnya. Gelisah itu semakin menusuk, tanpa alasan yang jelas. Seperti ada sesuatu. Tanpa pikir panjang, ia mengambil senter dan melangkah keluar, ke dalam malam yang terasa lebih pekat dari biasanya. Langkahnya cepat, udara malam terasa lebih dingin, lebih sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gesekan dedaunan, seperti bisikan samar. Lapangan itu tidak jauh. Tapi, mengapa rasanya semakin jauh, semakin gelap? Dan saat akhirnya ia tiba di sana. Kosong. Tidak ada anak-anak berlarian. Tidak ada suara bola dipantulkan ke tanah. Tidak ada tawa atau teriakan khas permainan mereka. Lapangan itu sepi. Bu Saudah berdiri diam di tengah kegelapan. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia menajamkan pendengarannya. Memiringkan kepala ke kiri, ke kanan, berharap ada suara, berharap ada sesuatu yang familiar. Tapi yang terdengar hanyalah suara angin berhembus lirih, seperti bisikan. Dan di tengah kesunyian itu, bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Tiba-tiba, suara dari speaker masjid menggema di tengah kesunyian malam. Lirih, tetapi jelas suara anak-anak melantunkan sholawat dari musola terdekat. Bu Saudah terhenyak. "Oh, jangan-jangan Asep ada di sana?" Tanpa berpikir panjang, ia segera melangkah cepat menuju musola. Setiap langkah terasa semakin berat, tapi harapannya tumbuh. Ya, pasti Asep di sana, sedang mengaji. Namun, setibanya di depan musola, ia terdiam. Matanya menyapu seluruh ruangan. Tidak melihat Asep di antara anak-anak yang masih duduk bersila, mengaji di bawah cahaya lampu remang-remang. Jantungnya berdegup semakin kencang. Seketika, Ustaz Sofyan yang melihatnya tanpa kebingungan segera menghampirinya. "Cari siapa, Bu?" tanyanya lembut. "Asep, Pak." Asep datang ke musola, kan? Suara Bu Saudah bergetar. Ustaz Sofyan mengernyitkan dahi, lalu menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Asep tidak datang ke sini." "Dek,
seperti ada sesuatu yang mencengkeram dada Bu Saudah. Dadanya terasa sesak. Kakinya lemas. Ya Allah, bisiknya nyaris tanpa suara. Itu anak kemana, ya Pak? Panik mulai merayapi tubuhnya, membuat napasnya semakin memburu. Pak Ustaz yang menyadari kegelisahannya pun langsung mengambil inisiatif. Ayo Bu, kita cari ke rumah Pak RT. Barangkali ada yang melihat Asep. Tanpa pikir panjang, mereka segera berjalan. Sepanjang perjalanan, Bu Saudah meremas tangannya sendiri. Rasa cemas menyelimuti hatinya. Pikirannya terus dipenuhi pertanyaan yang semakin menyesakan. Asep, kamu di mana? Angin malam semakin dingin. Suara jangkrik terdengar makin nyaring. Dan di antara pepohonan yang bergoyang di kejauhan, seakan ada yang mengintai. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah Pak RT. Dengan napas yang masih tersengal akibat berjalan cepat, Bu Saudah langsung bertanya, suaranya penuh harap sekaligus cemas. Pak, apakah Bapak melihat Asep selepas sore tadi? Pak RT mengerutkan kening, mencoba mengingat sesuatu. Tadi sore, sekitar jam 5, Asep memang sempat datang ke rumah saya. Dia minta izin buat ngambil mangga di halaman. Bu Saudah sedikit lega, tapi kemudian jantungnya kembali berdebar saat Pak RT melanjutkan. Tapi, dia datang sama dua temannya. Anak-anak yang saya belum pernah lihat sebelumnya. Bu Saudah menelan ludah. Temannya, siapa? Pak? Pak RT menggeleng. Saya nggak tahu. Saya kira mereka anak dari desa sebelah. Katanya, suaranya kini lebih pelan. Namun, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bu, ada yang aneh sama dua anak itu. Lanjutnya lirih. Kulit mereka pucat, sangat pucat, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Bu Saudah membeku. Jantungnya berdetak begitu kencang, seperti hendak meledak dari dadanya. Setelah itu saya masuk rumah, dan sampai malam ini, saya nggak melihat Asep lagi. Hening. Angin malam bertiup dingin, menggoyangkan daun-daun pisang di belakang rumah Pak RT. Tiba-tiba, sebuah perasaan dingin merayapi tubuh Bu Saudah. Tangannya mulai gemetar. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang sangat salah. Matanya mulai basah. Tubuhnya lemas. Napasnya tercekat. Dengan suara bergetar, ia menatap Pak RT dan berbisik lirih. Pak, tolongin Asep, Pak. Pak RT terdiam sejenak. Tapi melihat wajah Bu Saudah yang penuh ketakutan, ia segera bertindak. Baik, Bu. Kita cari Asep sekarang juga. Malam itu, warga desa dikumpulkan. Di depan pos ronda, orang-orang mulai berdatangan, membawa senter dan kentongan. Suara gaduh memenuhi udara. Asep, kamu di mana? Sep. Kalau dengar, jawab, nak. Pak RT dan warga pun melarang Bu Saudah ikut mencari. Mereka khawatir, bukan hanya fisiknya, tapi juga mentalnya. Sep. Asep. Kakakmu di mana, Le? Teriakan warga bersahutan di tengah malam. Suaranya menggema, menembus pekatnya gelap. Angin berembus dingin, membawa suara-suara samar, suara yang bukan milik mereka. Warga terus berpencar, mencari ke segala penjuru. Tapi hingga pukul 1 dini hari, Asep belum ditemukan. Satu persatu, mereka pulang, dengan wajah tegang, dengan perasaan tidak tenang. Pak RT pun akhirnya menyerah. Asep masih belum juga ketemu. Bu Saudah melangkah pulang. Tubuhnya lunglai, matanya kosong, nafasnya tersengal. Di dalam hatinya, ia terus berbisik. Asep pasti ketemu. Cepat atau lambat, Asep pasti pulang. Bu Saudah mencoba tidur, tapi percuma. Kelopak matanya menutup, lalu terbuka lagi. Ada sesuatu yang terasa salah. Malam itu terlalu sunyi. Terlalu sepi. Pagi itu, beberapa warga sudah bersiap untuk membantu Pak RT mencari keberadaan Asep. Meskipun tidak sebanyak malam sebelumnya, karena mereka harus bekerja di pagi hari. Salah satu warga memberi saran. Pak RT. Pak, kenapa nggak coba ke Mbah Anom saja? Dia kan salah satu tetua desa, mungkin bisa membantu dalam pencarian Asep. Pak RT pun berpikir sejenak, lalu setuju. Akhirnya, Pak RT bersama salah satu warga menuju rumah Mbah Anom. Sesampainya di rumah Mbah Anom, mereka mendapati beliau sedang duduk di kursi bambu, di depan teras rumah yang sudah usang, sambil menyesap kopi hitam dari cangkir besi loreng yang khas, cangkir tempo dulu. Pak RT dipersilakan masuk. Tanpa banyak kata, dia langsung menceritakan semua yang terjadi pada Asep, apa yang sudah mereka alami selama pencarian malam itu.
Mbah Ano mendengarkan dengan tenang. Sesekali, dia memejamkan matanya, mengernyitkan keningnya, seperti tengah berpikir, atau mungkin merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang terasa aneh di udara. Suasana semakin terdiam. Tiba-tiba, Mbah Ano membuka matanya perlahan, menatap Pak RT. Ada sesuatu yang salah dengan Asep, katanya dengan suara seraknya. Abah Anom pun memejamkan matanya lagi, kali ini sedikit lebih lama dari sebelumnya. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya perlahan dan mulai menjelaskan penglihatannya mengenai keberadaan Asep. Asep berada di sebuah sumur, katanya, suara rendah dan bergetar, penuh kesan misterius. Tempat yang gelap, sempit, dan juga lembab. Hah? Di mana, Mbah? Tanya seseorang dengan cemas, suaranya tercekat. Apakah ada sumur yang sudah tidak terpakai di sekitar sana? Abah Ano mengangguk pelan. Oh iya, ada. Sumur itu letaknya di sebelah utara desa, dekat semak-semak. Dengan informasi dari penerawangan Abah Anom, Pak RT segera bergerak cepat. Ia mengajak beberapa warga untuk menuju sumur tua itu, menyusuri area sekitar sumur dengan hati-hati. Tak lama kemudian, betapa terkejutnya mereka semua ketika menemukan Asep benar-benar ada di dalam sumur. Asep ditemukan dalam kondisi meringkuk di dasar sumur. Warga pun terkejut, dan segera bahu-membahu untuk mengangkat tubuh Asep. Namun, wajah Asep pucat, dingin sangat dingin, seperti tak ada lagi aliran darah yang mengalir di tubuhnya. Ibu Saudah, yang sudah mendapat kabar tentang penemuan itu, langsung menerobos kerumunan warga. Namun, begitu ia melihat tubuh Asep, jantungnya serasa terhenti. Ia terperanjat, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Asep, kata Bu Saudah dengan suara gemetar, tak mampu menahan air matanya. Kenapa kamu, Asep? Mata Asep yang terbuka lebar, seolah menatap kosong ke arah langit malam, seakan-akan memberi pertanda bahwa anaknya sudah tiada. Bu Saudah tak bisa mempercayainya. Anaknya sudah meninggal. Sep, bangun, Sep. Bangun, Nak. Bu Saudah menangis histeris. Dia terus-terusan memeluk tubuh Asep, seakan-akan tidak mau kehilangan anak kesayangannya itu. Para warga pun larut dalam kesedihan. Asep, kamu kenapa, Nak? Siangnya, warga membantu Bu Saudah mengurus jenazah dan proses pemakaman Asep. Semua berjalan lancar, hingga malam tiba, tahlilan pun diadakan. Setelah tahlilan selesai, tinggal Bu Saudah bersama beberapa kerabatnya. Bu Saudah yang masih larut dalam kesedihannya, tampak semakin terpukul. Beberapa kali, dia sempat pingsan dan menangis histeris. Malam pun semakin larut, semua warga sudah pulang. Bu Saudah coba untuk mengikhlaskan kepergian Asep, meski hatinya masih sakit. Karena kecapean, Bu Saudah pun tertidur. Namun di dalam tidurnya, Bu Saudah bermimpi. Dia didatangi Asep. Asep tanpa mengenakan celana yang sama persis dengan yang terakhir kali dia pakai. Ibu, aku takut. Suara Asep terdengar gemetar. Bu Saudah hanya bisa menyaksikan Asep tanpa bisa berbuat apa-apa. Asep terlihat begitu ketakutan. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar. Asep menangis. Ibu, tolong aku, Bu. Yang dikubur itu bukan aku. Tolong, Bu. Tiba-tiba, Bu Saudah pun terbangun. Keringat membasahi tubuhnya. Nafasnya tersengal. Jantungnya berdebar kencang, terasa berat. Bu Saudah mencoba menenangkan diri. Udah hampir subuh, pikirnya. Ia buru-buru mengambil air wudhu dan menunaikan salat. Tapi tetap saja, perasaan itu masih ada. Bayangan mimpi tadi terus menghantuinya. Pagi harinya, Bu Saudah menceritakan mimpinya ke beberapa kerabat. Namun, mereka hanya menanggapinya dengan santai. Udahlah, Bu, sabar aja. Mungkin ibu masih kepikiran Asep. Bu Saudah mengangguk pelan, meskipun di dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal. Tapi malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Bu, tolong, yang dikubur itu bukan aku. Bu Saudah terbangun dengan napas memburu. Jantungnya hampir copot. Kenapa? Kenapa bisa mimpi yang sama lagi? 2 malam berturut-turut, jangan-jangan ini bukan sekadar mimpi biasa?
Pagi-pagi, ia langsung menemui Pak RT. Dengan suara gemetar, ia menceritakan semuanya. Pak RT hanya menghela napas. "Udahlah, Bu, ikhlaskan saja kepergian Asep. Mungkin ini cuma kebetulan." Bu Saudah mencoba menerima kata-kata itu. Tapi dalam hatinya, ia tidak yakin. Malam ketiga, keempat, kelima, hingga keenam, mimpi itu terus datang. Selalu sama. "Bu, tolong. Aku, yang dikubur itu bukan aku." Kali ini, Bu Saudah tak bisa diam lagi. Dengan rasa takut yang semakin besar, ia kembali ke rumah Pak RT. Kali ini, ia mendesak. "Pak, saya mohon. Saya yakin ada yang tidak beres. Bagaimana kalau kita gali makam Asep?" Pak RT terdiam. Wajahnya sedikit berubah, tapi ia tetap menggeleng. "Bu, itu cuma mimpi. Jangan dipikirin terlalu jauh." Malam ketujuh tiba. Bu Saudah tertidur, dan mimpi itu kembali. Tapi kali ini, wajah Asep terlihat jauh lebih pucat, lebih ketakutan. Ia terbangun dengan tubuh gemetar. Tidak, ini bukan kebetulan. Dengan langkah tergesa, ia kembali mendatangi rumah Pak RT. "Pak, tolong saya. Saya yakin ini bukan bunga tidur. Saya yakin ada sesuatu. Kumohon, gali makam Asep." Akhirnya melihat Bu Saudah yang tampak begitu terpukul. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia merasa tidak tega. Apa benar itu pesan dari dalam mimpi? Siang itu juga, Bu Saudah ditemani dua kerabatnya, bersama Pak RT, Bu RT, dan dua penggali kubur, menuju makam Asep. Langit tampak mendung, seakan mengiringi kesedihan yang semakin pekat. Penggalian pun dimulai. Tanah makam Asep masih tampak baru. Taburan bunga yang sudah mengering terhempas ke samping saat cangkul pertama menghujam tanah. Dua penggali kubur itu bekerja dalam diam. Hanya suara cangkul menghantam tanah yang terdengar. Bu Saudah berdiri di tepi makam, tubuhnya gemetar. Ia berusaha tegar, tapi dadanya sesak. Air matanya menggenang, siap jatuh kapan saja. Ia tak pernah membayangkan makam anaknya harus digali kembali seperti ini. Beberapa menit kemudian, kain kafan mulai tampak. Namun, ada sesuatu yang aneh. Para penggali kubur mulai memperlambat gerakan mereka. Mereka saling pandang, ragu-ragu. Kain kafan itu terlihat tidak wajar. Bentuknya terlalu lurus, terlalu kaku, seperti bukan membungkus tubuh manusia. Dada Bu Saudah semakin sesak. Semua orang yang hadir bisa merasakan keganjilan yang merayap di udara. Dengan ragu, mereka mengangkat jenazah Asep, dibantu oleh Pak RT dan dua kerabat Bu Saudah. Jenazah itu diletakkan di samping lubang kubur. Hening. Bu Saudah tak lagi bisa menahan tangis. Suaranya lirih, penuh duka. Semua orang menatap kain kafan itu, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan tangan gemetar, mereka mulai membuka tali pengikatnya. Nafas mereka tertahan. Jantung berdegup kencang. Saat kain kafan terbuka sepenuhnya, teriakan histeris pecah di udara. Bukan tubuh Asep yang ada di dalamnya, melainkan sebatang pohon pisang, setinggi tubuh Asep. Bu Saudah langsung limbung. Tubuhnya ambruk ke tanah. Pingsan. Wajah semua orang di sana berubah pucat. Mata mereka membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Lalu, di mana Asep? Berita ini menyebar secepat kilat. Tidak hanya di desa itu, tapi juga ke desa-desa sekitarnya. Desas-desus pun bermunculan. Ada yang bilang Asep dijadikan tumbal pesugihan. Ada yang percaya jenazahnya dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang jelas, Asep menghilang. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya satu hal yang pasti. Sejak malam itu, di desa itu, tidak ada lagi yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Itulah kisah yang diceritakan oleh Ibu Saudah. Maka dari itu hatilah menjaga buah hati. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video Mimin. Jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan loncengnya, agar kalian bisa langsung tahu video terbaru yang Mimin upload. Bye-bye.